Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya bisa ketemu lagi sama sahabat-sahabat semua untuk membahas dua tema terakhir kita di Ngaji Kesehatan kali ini. Pertama, saya mau mengucapkan terima kasih sama sahabat-sahabat semua yang sudah mengikuti 2 kali live saya kemarin. Saya juga mohon maaf karena ada keterbatasan jaringan dan sebagainya, sehingga video-video kita sempat ada yang terputus dan tidak bisa diputar secara full, atau pada saat live banyak hal-hal yang menjadi kurang jelas karena ada yang kesalahan jaringan. Nah, untuk kali ini di dua tema kita yang terakhir, sebelumnya saya membagi ini menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah mengenai menjaga kesehatan reproduksi, yang kedua adalah mengenal lebih jauh kanker serviks. Nah, untuk kali ini karena dua-duanya adalah saling berkaitan, sehingga akan saya gabung menjadi dalam satu video dan mudah-mudahan bisa membuat sahabat-sahabat semua lebih paham mengenai kanker serviks dan cara pencegahannya, yang salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan reproduksi wanita. Nah, sebelumnya saya mau sedikit mengingatkan sama teman-teman semua mengenai kanker serviks nih. Sebetulnya kalimat kanker serviks ini, penyakit kanker serviks ini saya rasa sudah cukup familiar ya untuk di sahabat-sahabat semua. Karena ada juga beberapa kasus yang terjadi kanker serviks ini dialami oleh public figure gitu ya. Beberapa diantaranya yang kita tahu pekerjaannya sebagai public figure, kemudian ternyata mengalami penyakit kanker serviks yang mungkin untuk saat ini kalau orang awam atau kita semua dengar itu kayak sesuatu yang sangat mematikan, yang sangat membahayakan dan sangat menakutkan. Nah, itu paradigma seperti itu memang benar adanya bahwa kanker serviks merupakan salah satu penyebab kematian wanita tersering di dunia setelah kanker payudara. Dan memang penyakit ini adalah penyakit yang harus kita waspadai, harus kita jaga, jangan sampai tubuh kita mengalami penyakit CA serviks ini. Dalam bahasa medis, terkadang kanker serviks disingkat sebagai CA serviks, yang artinya sama ya, kanker serviks, atau kita bisa bilang kanker leher rahim gitu ya. Orang awam kadang menyebutnya kanker serviks atau kadang juga bilang kanker leher rahim. Nah, jadi sebetulnya kanker serviks sendiri definisinya adalah sebagai pertumbuhan sel-sel yang berlebihan yang tidak seharusnya yang terjadi di leher rahim. Nah, sebagian besar penyakit kanker serviks ini penyebabnya adalah namanya virus HPV atau Human Papilloma Virus. Nah, itu juga mungkin agak sedikit suka denger ya, HPV nih sahabat-sahabat, karena sekarang udah ada vaksinnya untuk HPV. Nah, tapi HPV ini hanya salah satu penyebab dari kanker serviks yang memang paling umum. Nah, di antara dari Human Papilloma Virus atau HPV ini ada beberapa hal lain yang jadi faktor resiko. Jadi kemungkinan seseorang bisa kena kanker serviks kalau dia memiliki beberapa keadaan. Nah, jadi sebetulnya kanker serviks ini yang bikin menakutkan dan juga bahaya nih sahabat, seringkali dia itu tidak ada gejala, seringkali dia tidak ada keluhan, dan mulai muncul keluhannya itu kalau misalnya kanker serviksnya sudah menyebar, stadiumnya sudah lanjut. Nah, biasanya baru menimbulkan gejala-gejala yang membuat orang ngerasa, oh ini gak wajar ya, ini gak normal ya gitu, sehingga akhirnya orang datang ke dokter, datang ke rumah sakit untuk memeriksakan keadaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan, barulah ketahuan kanker serviks misalnya udah stadium 2, stadium 3, 4, dan sudah nyampe stadium akhir gitu. Karena itu tadi banyak gejala-gejala kanker serviks ini yang tidak muncul, yang seperti orangnya sehat aja, nggak ada gejala apa-apa, atau gejala yang ditimbulkan itu hampir mirip atau menyerupai gejala-gejala penyakit yang lain, sehingga orang nggak nyangka kalau itu adalah gejala kanker serviks gitu. Nah, sebelumnya serviks sendiri itu apa sih? Jadi serviks itu adalah bagian di bawah rahim yang menghubungkan ke vagina. Nah, mungkin sering dengar ya vagina, pokoknya adanya tuh di dalam nih kelamin wanita gitu ya sahabat ya. Mungkin tahunya seperti itu. Nah, ada bagian yang
namanya cervix, yaitu ada di bawah rahim. Nah, dia menghubungkan ke vagina. Nah, salah satu fungsinya dari si cervix ini, dia adalah yang memproduksi lendir atau mukus kalau bahasa medisnya. Lendir yang keluar kalau misalnya kita sedang berhubungan seksual. Nah, itu tujuannya untuk apa? Untuk menyalurkan si spermanya laki-laki ini menuju ke vagina, sehingga dia bisa bertemu dengan sel telur kita, akhirnya bisa menghasilkan bakal janin gitu. Nah, jadi kanker serviks ini juga dia selain tadi memproduksi lendir atau mukus tadi, nah dia nanti akan menutup nih waktu kita hamil. Nah, nanti lama-kelamaan, jadi dia menutupnya itu fungsinya untuk dia menjaga supaya janinnya ya yang dikandung itu tetap ada di dalam rahim, jadi supaya nggak keluar-keluar, jadi dia tutup pintunya supaya nggak sampai keluar rahim. Nah, nanti ketika saat persalinan, saat mau melahirkan, dia baru membuka untuk mempersiapkan janin itu keluar gitu. Jadi kurang lebih fungsinya seperti itu ya. Jadi memang cervix ini fungsinya juga penting dalam tubuh, terutama dalam organ reproduksi wanita. Sehingga kalau misalnya ada masalah di cervix, apalagi terutama kanker cervix, nah pastinya akan mengganggu sistem-sistem reproduksi yang lain gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi memang ini merupakan penyakit yang mematikan untuk wanita selain kanker payudara. Di Indonesia sendiri, menurut data dari Kementerian Kesehatan, kurang lebih ada 15.000 kasus per tahun. 15.000 kasus per tahun di Indonesia. Gitu. Jadi laporan kasusnya kurang lebih segitu selama per tahun. Nah, kanker serviks ini juga dia mempunyai beberapa jenis. Jadi bukan cuma satu jenis. Ada yang pertama disebutnya karsinoma sel squamosa atau KSS. Apa itu? Nah, jadi kalau KSS ini dia sistemnya itu kanker serviks itu awalnya dari sel-sel yang melapisi luarnya leher rahim. Jadi leher rahim itu ada lapisannya lagi di luarnya. Nah, dimulainya kankernya dari situ, baru dia menyebar ke bagian-bagian yang lain. Nah, kalau dimulai dari situ disebutnya tadi KSS. Ada lagi yang namanya adenokarsinoma. Kalau adenokarsinoma itu mulainya dari kelenjar yang ada di leher rahim. Jadi yang satu dimulainya dari lapisan sel squamosa, yang satu dari kelenjar leher rahim. Itu cuman beda jenisnya aja. Nah, untuk kita tahunya itu bagian yang mana, nah itu adalah pemeriksaan lanjutan. Misalnya penunjang, misalnya pakai biopsi. Biopsi itu kayak diambil jaringannya sedikit, terus ditaruh di mikroskop untuk dilihat ini jaringan apa, berasal dari mana, udah kayak gimana. Nah, itu di biopsi. Nah, kalau untuk stadiumnya sendiri kurang lebih dia hampir sama kanker-kanker yang lain. Jadi ada stadium 1, 2, 3, 4. Nah, 2 itu biasanya ada 2A, 2B dan lain sebagainya. Tapi secara garis besar, sahabat yang perlu ketahui, kalau stadium 1 itu biasanya dia masih ada di permukaan leher rahim. Jadi masih di luar. Masih bagian luar leher rahim, dan dia belum menyebar ke bagian luarnya rahim lagi. Jadi kayak masih cuman bagian permukaan. Jadi ini kan ada leher rahim, terus ada rahimnya nih. Nah, dia masih di bagian lehernya aja, tapi belum sampai keluar yang bagian rahim. Baru di leher rahimnya saja. Nah, kemungkinan ini juga bisa jadi udah nyebar ke kelenjar getah bening di sekitar situ, tapi belum ke organ-organ yang lain. Nah, besarnya ini variasi, dimulai dari 2 cm, 3 cm, bahkan bisa lebih dari 4 cm. Itu stadium 1. Nah, stadium 1 ini yang seringnya itu gejalanya samar-samar atau bahkan tidak menimbulkan gejala, sehingga orang tidak tahu kalau dia ternyata kena kanker serviks. Nah, kemudian ada stadium 2. Nah, kalau stadium 2 ini biasanya udah nyebar ke rahim. Kalau tadi stadium 1 baru di leher rahimnya aja, kalau yang stadium 2 ini udah masuk ke rahimnya, sudah menyebar ke rahim, tetapi belum sampai bawah. Jadi baru di bagian rahimnya aja. Belum sampai bawah, belum sampai ke bagian sini, bagian dinding panggul ya. Karena kalau misalnya di stadium lanjut tuh bisa sudah sampai ke dinding panggul. Nah, besarnya juga sama, bisa lebih dari 4 cm, dan biasanya juga udah menyebar ke kelenjar getah bening yang lain. Kemudian stadium 3, nah ini penyebarannya udah ke bawah rahim, ke bagian vagina. Kan kalau kita tahu nih,
sebenarnya enaknya ada gambarnya ya, jadi saya nggak bikin gambarnya, maaf. Jadi kita bayangin aja ya sahabat ya, jadi kan rahim itu adanya di bagian sini ya, tempat kita kalau lagi hamil nih. Nah kalau di stadium 3 itu dia udah masuk ke bawah nih, ke bagian vaginanya. Jadi bukan cuma di leher rahimnya aja, tapi udah sampai ke bawah, ke bagian vagina. Udah masuk, udah menyebar ke bagian bawahnya vagina, atau bisa juga sudah sampai ke saluran kencing, udah sampai ke saluran kemih. Nah itu di stadium 3, jadi udah semakin heboh nih kankernya di stadium 3. Kemudian dia juga udah menyebar di sel kelenjar getah bening yang lainnya. Nah jadi gini, ngomong-ngomong sel kelenjar getah bening, jadi hampir semua organ tubuh kita ini punya kelenjar getah bening yang fungsinya adalah untuk antibodi, untuk pertahanan tubuh. Nah kalau di bagian rahim juga ada kelenjar getah beningnya yang khusus di sekitar rahim, dan ada lagi kelenjar getah bening yang di organ-organ sekitar rahim, kayak misalnya di daerah dekat usus gitu-gitu. Nah kalau di stadium 3 itu kelenjarnya udah di sekitar rahim ada, terus udah di organ-organ yang lain juga udah mulai kena gitu, jadi udah mulai menyebar. Nah kemudian ada lagi selanjutnya adalah di stadium 4. Nah ini udah akhir nih, kita sebutnya udah terminal, kayak udah kayak statusnya udah ini banget lah, sudah pol gitu ya. Di stadium 4 ini biasanya dia sudah menyebar kankernya ke organ-organ yang lain. Jadi bisa jadi kalau misalnya gejalanya muncul, yang pertama ditemuin bukan gejala di rahim, tapi orang datang dengan keluhan misalnya, lo nyari punggung, nyari terus nih, tulangnya kok nggak sembuh-sembuh ya, udah berbulan-bulan sakit segala macam, lemes, penurunan berat badan, nafsu makan juga berkurang segala macam. Ketika dicek ternyata di tulangnya udah ada kanker. Nah terus dicari nih, ini kankernya benar-benar cuma di tulang aja, emang tulang sebagai organ utamanya, atau dia penyebaran dari kanker lain. Nah kalau di stadium 4 nih kanker serviks, nah bisa jadi dia merupakan penyebaran dari kanker serviks itu. Jadi kalau dia udah menyebar nih sahabat, kalau udah di stadium 4, nah itu dia bukan cuma menyerang kanker serviks saja, tapi bisa ke organ-organ yang lain juga jadi kena kanker lagi, seperti di usus, di tulang, di hati, di paru. Nah seperti itu. Terus selanjutnya yang paling penting lagi yang harus sahabat ketahui adalah faktor resiko. Jadi faktor-faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan seseorang itu terkena kanker serviks. Nah faktor-faktor ini kalau kita udah tahu, maka bisa kita hindari. Jadi faktornya ini ada faktor yang tidak bisa kita hindari, ada faktor yang bisa kita hindari. Nah untuk faktor yang tidak bisa kita hindari, ya udah ya gitu. Nah tapi kita harus membantu untuk mengurangi resiko kita terkena kanker serviks dengan merubah atau memperbaiki faktor yang bisa kita perbaiki. Nah kalau faktor yang tidak bisa kita ubah itu apa? Misalnya adalah wanita. Jadi emang cuma wanita yang akan kena kanker serviks, karena laki-laki nggak punya serviks. Sama aja kayak kanker buah zakar misalnya. Nah itu cuma bisa dialami oleh laki-laki, perempuan nggak bisa karena nggak punya. Itu kan sudah nggak bisa dirubah ya sahabatnya. Artinya memang kita punya peluang, cuman kita nih dibanding laki-laki yang punya peluang untuk kena kanker serviks ya, wanita ya. Nah terus kemudian faktor lagi yang nggak bisa dirubah adalah genetik. Nah genetik itu kalau misalnya kita seseorang gitu ya, seorang wanita, dia mempunyai gen atau keturunan misalnya ibunya, tantenya gitu atau neneknya sebelumnya punya riwayat kanker serviks atau kanker di bagian organ lain. Jadi nggak mesti kanker serviks saja. Jadi misalnya seorang wanita terkena kanker serviks, ternyata pas ditanya-tanya, nah si ibunya atau enggak budenya gitu atau neneknya juga dulu meninggalnya misalnya terkena kanker payudara atau terkena kanker paru. Nah itu juga jadi seseorang itu jadi punya resiko lebih besar daripada orang lain yang nggak punya genetik kanker serviks gitu. Itu kan sesuatu yang tidak bisa dirubah ya, dalam arti emang sudah terjadi gitu. Jadi cukup diketahui nih kalau misalnya seorang wanita punya riwayat genetik itu berarti resikonya lebih besar, sehingga harus lebih ekstra lagi nih mengusahakan mencegah terkena kanker serviks dari faktor-faktor yang dapat dirubah. Nah faktor-faktor yang dapat dirubah tuh apa aja? Misalnya yang pertama,
kalau resiko memiliki lebih dari satu pasangan. Nah, ini kalau bisa, bukan kalau bisa, memang baiknya harusnya gitu, ya udahlah satu pasangan aja. Dalam arti satu pasangan itu bukan cuma satu pasangan buat pacaran kayak gitu ya, atau teman-temanan, atau kayak cuma deket-deket, bukan. Tapi yang dimaksud itu pasangan untuk melakukan hubungan seksual. Jadi kalau misalnya ibaratnya suami, ya udah punya suami satu aja, terus ya udah sama dia aja misalnya gitu sahabat ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi orang dengan memiliki lebih dari satu pasangan itu resikonya jauh lebih besar untuk terkena kanker serviks. Lebih dari satu pasangan berhubungan seksual itu dapat diartikan di saat yang sama, atau misalnya dia sudah menikah, berhubungan seksual dengan satu orang, kemudian mohon maaf misalnya harus berpisah, terus akhirnya menikah lagi, berhubungan seksual lagi dengan orang lain. Nah, itu kurang lebih resikonya juga sama. Intinya dia melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan seksualnya gitu. Nah, itu yang bisa kita rubah, bisa kita cegah gitu ya. Nah, yang kedua, merokok. Nah, kenapa ini juga kok saya sampaikan nih di pencegahan untuk kanker serviks atau risiko kanker serviks? Karena memang untuk eranya sekarang ini, merokok itu trennya bukan hanya untuk laki-laki. Banyak kasusnya bahwa perempuan-perempuan juga merokok. Gak jarang, saya gak sekali dua kali mendapatkan pasien juga dengan kebiasaan merokok, dan dia itu perempuan. Nah, artinya kampanye stop merokok ini juga sudah harus lebih ekstra kita gembar-gemborkan nih, bukan cuman kepada laki-laki tapi juga kepada ibu-ibu ya, remaja-remaja, pokoknya perempuan gitu. Karena resikonya jauh lebih besar. Selain resiko dari kanker serviks, ada resiko-resiko lain yang bisa dialami ketika perempuan itu merokok. Salah satunya juga kepada janin jika dia mengandung. Kemudian pengaruh rokok juga bisa salah satu penyebab dari kanker payudara. Kemudian zat-zat yang terkandung dalam rokok juga dapat mengakibatkan beberapa keadaan medis gitu ya, keadaan gangguan kesehatan dan lain-lain lah, terutama juga yang pasti akan merusak organ parunya gitu. Nah, jadi menghindari resiko merokok ini penting banget. Kebiasaan merokok itu penting banget. Karena tantangan kita ke depan ini kan sahabat semakin besar ya, apalagi untuk kita yang punya anak perempuan. Sekarang dulu banget mungkin kita kenal rokok itu untuk laki-laki, tapi kemudian seiring berjalannya waktu kita mulai mengenal sekarang rokok itu bukan cuma laki-laki yang konsumsi, tapi juga perempuan konsumsi. Nah, bisa jadi di era-era yang akan datang konsumsi rokok bagi perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Nah, kita nggak tahu, sehingga dimulai dari kita nih ya, harus berani kampanye stop rokok, berani untuk mengedukasi orang-orang terdekat, terutama misalnya anak saudara, untuk mengurangi merokok, atau kalau bisa berhenti merokok, tapi tetap dengan cara yang santun, cara berdakwah yang baik, yang tetap mengedepankan rasa toleransi, tenggang rasa, dan lain sebagainya. Karena itu salah satu tantangan dalam berdakwah ya sahabat ya. Dakwah yang disampaikan dengan cara yang kurang tepat juga malah menimbulkan mudorot gitu ya. Oke, lewat kok tadi jadi ngomongin dakwah. Selanjutnya adalah resikonya lagi infeksi menular seksual. Nah, infeksi menular seksual ini infeksi pada bagian organ reproduksi atau organ seksual yang sifatnya menular. Nah, ini bisa disebabkan oleh beberapa mikroba, beberapa kuman. Bisa karena bakteri, bisa karena jamur, bisa karena parasit, bisa juga karena virus. Nah, apa aja nih yang familiar, yang udah sering mungkin sahabat dengar, tahu herpes ya, herpes pada organ seksual. Nah, itu termasuk infeksi menular seksual, yang artinya dia bisa ditularkan karena hubungan seksual. Jadi kalau misalnya orang terkena herpes di organ seksualnya, terus dia berhubungan dengan orang lain, hubungan seksual dengan pasangannya, nah pasangannya bisa kemungkinan terkena juga, tertular juga infeksi menular seksual itu. Terus selain herpes yang sering didengar juga mungkin jamur. Ya, biasanya keluhannya itu paling sering keputihannya itu bentuknya itu kayak lengket-lengket seperti keju gitu ya, warna putih kekuningan, terus baunya juga agak masam gitu. Nah, itu biasanya juga salah satu tanda infeksi jamur.
gitu. Terus kemudian infeksi menular seksual karena jamur ini juga bisa diderita pada remaja. Itu berkaitan sama kurangnya tadi cara menjaga kebersihan yang kurang tepat gitu ya. Terus bisa juga resikonya tinggi juga pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus atau kencing manis. Nah, itu resikonya jadi lebih besar. Terus kemudian selain jamur, oleh bakteri juga sering ya. Biasanya kalau oleh bakteri itu keputihannya baunya agak busuk ya. Baunya agak busuk, jumlahnya agak banyak, kental, maaf seperti ingus gitu ya. Nah, itu kemungkinan karena bakteri, walaupun kita harus memastikan dia penyebabnya bakteri, virus, ataupun jamur, ataupun parasit. Nah, itu dengan melakukan pemeriksaan penunjang, pemeriksaan pengambilan sampel, kemudian kita cek di mikroskop nih, apa penyebabnya. Nah, kurang lebih itu ya penyakit infeksi menular seksual. Kemudian juga penggunaan pil KB jangka panjang. Nah, jadi sebetulnya gini, penggunaan pil KB jangka panjang dapat menyebabkan kanker serviks juga masih merupakan perdebatan sebenarnya. Jadi masih perlu dilakukan penelitian lagi terus-menerus untuk memastikan benar atau tidaknya penelitian itu. Nah, tapi yang bisa kita garis bawahi, jadi beberapa alat kontrasepsi seperti pil, kemudian suntik, nah itu merupakan alat kontrasepsi yang hormonal, sifatnya hormonal. Nah, makanya semakin kesini kita tahu perkembangan dari pil KB atau pil kontrasepsi kan semakin berkembang ya. Sekarang udah mulai ada IUD. Nah, itu untuk menghindari keadaan menggunakan kontrasepsi yang hormonal. Kemudian ada juga ada yang steril ya. Jadi diikat tuh bener-bener rahimnya dari setelah melahirkan langsung ya biasanya. Nah, kenapa? Karena dinilai kalau alat kontrasepsi yang dari hormonal itu juga punya beberapa mudorot. Nah, salah satunya karena dia berkaitan dengan hormon, jadi dia agak mengganggu siklus hormon dalam tubuh yang jika terjadi berlebihan itu juga dapat menyebabkan resiko terkena kanker, bisa kanker payudara, kanker serviks, dan lain-lain. Tapi penelitiannya masih harus terus berlanjut dilakukan. Jadi sebaiknya untuk sahabat yang berencana untuk melakukan kontrasepsi, menggunakan kontrasepsi, konsultasi lebih lanjut kepada dokter karena akan diberikan pilihan alat kontrasepsi yang tepat sesuai dengan usia, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi medis atau keadaan sahabat saat ini. Jadi menggunakan kontrasepsi itu tidak sembarang asal suka nggak suka. Misalnya kayak, aduh kalau pil tuh suka lupa minumnya, jadi suntik aja lah yang 3 bulan misalnya gitu, biar enak gitu, biar gampang ngaturnya. Jadi bukan cuma itu aja pertimbangannya, tapi banyak pertimbangan lain, sehingga sebaiknya konsultasikan ke dokter kandungan terlebih dahulu jika ingin melakukan kontrasepsi. Nah, itu kurang lebih beberapa faktor resiko ya terjadinya kanker serviks. Nah, sekarang kita beralih ke gejala. Nah, karena tadi aku bilang kalau di stadium 1 gitu ya seringkali belum ada gejala yang timbul. Nah, tapi kalau udah stadiumnya sudah makin meningkat, keadaan kanker serviksnya juga udah semakin berkembang, sel kankernya, itu ada gejala-gejala yang bisa muncul. Gejala-gejala yang bisa muncul juga untuk awal-awal biasanya bisa kurang khas, kayak cuman nyeri saat berkemih misalnya. Jadi kita nggak tahu kalau itu ternyata gejala kanker serviks, misalnya nyeri saat berhubungan gitu, pikirnya karena hal-hal lain lah, misalnya kurang licin atau apa gitu. Tapi selanjutnya ada gejala-gejala yang lumayan khas. Jadi biasanya kalau misalnya udah menyebar kankernya, udah stadium lanjut, nah itu mulai makin kelihatan kayak ada perdarahan vagina, perdarahan seperti mens tapi di luar siklus mens. Jadi harusnya nggak keluar darah nih, harusnya nggak mens, kemarin udah tapi kok ini keluar lagi ya, keluar terus dan dengan periode yang terus menerus dan sering dan lama. Nah, bisa juga frekuensinya banyak, volumenya juga banyak gitu, frekuensinya sering terus volumenya juga banyak. Nah, itu bisa merupakan salah satu gejalanya. Atau misalnya aku udah menopause nih gitu, saya sudah menopause di usia 55 tahun kemarin atau usia 60 tahun kemarin, tapi kok keluar darah lagi ya terus aja gitu, sering banget keluar darahnya, frekuensinya sering, terus jumlahnya tuh banyak gitu sampai harus pakai pampers misalnya, bukan lagi softtek. Nah, itu sering banget keluhan seperti itu. Nah,
itu bisa merupakan salah satu gejala dari kanker serviks. Walaupun sekali lagi untuk memastikan itu betul kanker serviks atau tidak, kita harus melakukan pemeriksaan penunjang yang lain. Kemudian keputihan. Nah, keputihan yang seperti apa nih yang harus kita waspadai? Keputihan yang biasanya encer, warnanya kecoklatan, kemudian bercampur dengan darah ya. Terus habis itu juga baunya busuk, baunya tidak enak. Bahkan kalau misalnya kita tidak membuka celana saja, pakai pakaian seperti biasa, itu orang udah bisa cium baunya, atau kita sendiri kecium baunya menyengat gitu ya. Nah, itu salah satu tanda ketidakwajaran dari keputihan. Kemudian nyeri panggul nih daerah sini nyeri panggul, atau nyeri punggung yang tidak mereda-reda, kayak sering sekali, terus kok terus menerus, sering banget nyeri panggul, tidak mereda dengan diberikan obat anti nyeri, tidak mereda dengan dikompres, tidak mereda dengan dipijat. Biasanya kan orang Cirebon sering pijat ya. Ini kok terus-terusan aja, padahal misalnya aktivitas yang dilakukan juga nggak berat kok, tidak habis ngangkat beras, misalnya nggak habis bakul gitu ya. Nah, itu juga perlu diwaspadai. Terus selanjutnya juga adalah nyeri saat buang air kecil atau nyeri saat berhubungan seksual. Kayak misalnya nyeri saat berhubungan seksualnya kok nggak sekali ya, hari ini nyeri, besoknya dicoba lagi nyeri lagi, sakit banget. Nah, kalau selalu terus-terusan dalam keadaan seperti itu, perlu konsultasi langsung dengan dokter spesialis kandungan untuk memastikan itu nyerinya penyebabnya apa, pada organnya misalnya ada iritasi kah, atau ada gangguan lain kah, atau merupakan salah satu tanda dari gejala kanker serviks. Nah, itu mesti harus cepat dicek. Nah, kemudian juga bisa ditemukan darah pada urin atau buang air kecil. Nah, itu juga suka rancu tuh, orang mikirin saluran kemihnya infeksi mungkin, atau bisa jadi karena ada batu nyumbat dan segala macam. Nah, itu tetap harus kita pastikan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa darah pada urin itu akibat dari kanker serviks atau dari penyakit yang lain. Nah, kita sampai di tahap yang paling penting, yang paling bisa kita lakukan sekarang untuk mencegah diri kita terkena kanker serviks. Paling penting memang yang bisa kita lakukan adalah pencegahan, karena kalau pengobatan itu urusan tenaga medis. Tapi untuk masalah pencegahan, menjaga kesehatan, patuh terhadap pengobatan, kemudian berdoa dengan keras dan sungguh-sungguh, ikhtiar dengan maksimal, itu tugasnya kita semua, tugasnya pasien, tugasnya masyarakat gitu. Kalau masalah tugasnya berpikir ini udah nyampe sini, kita harusnya pakai obat ini, kok udah begini, kita coba ikhtiarnya dengan begini, itu tugasnya dokter, tugasnya tenaga medis, terutamanya dokter nih ya. Jadi kita harus menempatkan diri kita di porsinya masing-masing, tempatnya masing-masing. Kenapa saya bicara ini kok melenceng gitu, karena ini sangat penting sahabat. Beberapa penelitian dilakukan, ternyata memang kekompakan antara pasien dengan dokter, kepercayaan dari pasien kepada dokter, usaha yang saling terkait antara pasien dengan dokter, dan doa yang maksimal, itu merupakan salah satu kunci dari kesembuhan, kunci dari kesehatan. Karena kalau kita aja udah gak saling percaya, udah merasa saya pasien tapi saya lebih tahu dari Anda sebagai dokter, saya pasien tapi saya tahu bahwa harusnya begini, bahwa harusnya begitu, jadi saya gak percaya dengan apa yang disampaikan dokter. Nah, itu menjadi salah satu bumerang juga untuk kita kalau saya menempatkan diri saya sebagai pasien gitu ya. Jadi yang pertama juga penting, ketika kita memang mau ke dokter, mau konsultasi, mau berobat, dalam hati yakinkan dulu diri kita bahwa oh ya, saya mau meminta tolong kepada orang yang insya Allah atas izin Allah diberikan kepercayaan oleh Allah untuk belajar lebih tahu, lebih dalam daripada saya, sehingga saya akan menghargai dia, percaya terhadap apa yang dia sampaikan, dan berusaha berikhtiar melakukan apa yang dia sampaikan sesuai dengan ilmunya, dan kemudian berdoa, bertawakal kepada Allah. Nah, insya Allah hasilnya akan lebih baik gitu ya. Oke. Kembali kepada topik. Maaf ya kok jadi melenceng gitu. Jadi pencegahan yang paling penting yang bisa kita lakukan pertama untuk saat ini terhadap kanker serviks adalah vaksin HPV atau vaksin Human Papilloma Virus, yang tadi menjadi
penyebab umum ya, salah satu penyebab dari terkenanya kanker serviks. Nah, vaksinnya ini dilakukan biasanya setiap 3 tahun ya untuk selama 3 tahun sih. Biasanya vaksin HPV ini kalau dilakukan pada anak itu usia 10 sampai 13 tahun itu dosisnya 3 kali dalam 6 bulan. Nah, kalau misalnya vaksinnya dilakukan di sekitaran umur 13 tahun biasanya hanya 2 kali dalam 1 tahun diulangnya gitu. Kemudian lagi ya, selanjutnya yang penting juga adalah screening cervix atau pap smear. Screening itu apa? Screening itu adalah deteksi awal, pemeriksaan awal untuk tahu kita punya potensi nggak nih kena kanker serviks, ada nggak nih bibit-bibit kanker serviks. Nah, dilakukannya dengan pap smear atau ada lagi namanya IVA. Itu kurang lebih pemeriksaan yang dilakukan adalah mengambil sebagian cairan, jaringan yang ada di serviks itu untuk dicek di mikroskop, untuk dicek di pemeriksaan penunjangnya untuk tahu bahwa ada nggak nih kemungkinan bibit-bibit dari kanker serviks atau memang ada penyakit serviksnya gitu. Itu namanya screening awal, deteksi awal. Bisa IVA, bisa pap smear. Nah, itu udah tersedia di layanan kesehatan. Kemudian juga menjauhi perilaku seks yang beresiko tadi. Jadi perilaku seks yang beresiko itu apa aja? 1, lebih dari 2 pasangan. Lebih dari 1 pasangan. Nanti 2 kayaknya akan ada yang 2, kata dokternya 2 boleh gitu. Lebih dari 1 pasangan ya. Terus yang kedua adalah tidak menjaga kebersihan sebelum, saat, dan setelah melakukan hubungan seksual. Itu penting. Itu adalah hal-hal yang harus dikurangi nih. Seks yang beresiko tadi, mengurangi kegiatan seks beresiko tadi, faktor yang dapat membuat seseorang punya potensi kena kanker serviks. Jadi lebih dari 1 pasangan aja nggak boleh, apalagi ganti-ganti. Itu pasangan saya cuma 1 sekarang dok, tapi sebelumnya sama si A berhubungan juga. Habis itu yang ini putus, besoknya sama si B, besoknya lagi sama si C. Nah, itu sama aja, itu namanya kegiatan perilaku seksual yang beresiko. Nah, itu harus kita hindari supaya jangan sampai kita tadi salah satunya juga terkena IMS ya, atau infeksi menular seksual. Nah, itu juga bahaya. Kemudian tadi 3 pencegahan yang paling penting, dan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, sekarang kita masuk nih ke bab menjaga kebersihan reproduksi. Jadi kurang lebih tadi kalau perihal kanker serviks sudah cukup jelas ya sepertinya ya. Untuk mengenai pengobatan itu sama dengan pengobatan kanker pada umumnya. Jadi ada radioterapi, ada chemical terapi, dan lain-lain. Jadi itu tergantung stadiumnya di berapa dan keadaan fisik pasiennya seperti apa. Nah, untuk kesehatan reproduksi sendiri yang perlu kita bahas lebih awal adalah apa saja sih yang mesti dibersihkan, apa saja yang mesti dijaga. Nah, kesehatan reproduksi itu kan artinya kita menjaga kesehatan dari organ-organ reproduksi. Nah, terdiri dari apa aja? Vagina, terus ada klitoris. Klitoris itu adalah bagian daging kecil yang kalau kita bisa rasakan ya, coba dibayangin aja karena saya nggak ada fotonya. Kemudian tadi serviks ya, atau bagian leher rahim, mulut rahim. Kemudian bagian rahim, tuba falopi. Tuba falopi itu yang seperti ini kan, bentuknya seperti ini, seperti celana dalam ya, gitu. Nah, di sini ini bagian sebelah sini, rahim kanan, rahim kiri gitu ya. Nah, ini bagian salurannya itu juga kita mesti jaga, namanya tuba falopi. Kemudian ovarium atau indung telur. Nah, itu juga penting. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatannya? Ya, yang pertama, rajin membersihkan organ reproduksi kita dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar. Nah, cara yang tepat itu seperti apa? Mungkin kita di sini sahabat-sahabat semua juga mungkin ya taunya kalau membersihkan organ reproduksi, atau kita bilang cebok ya, bahasa kitanya cebok, itu masih saya sering lihat begini nih. Jadi saya ibaratkan boneka ini organ reproduksinya. Seringkali itu kalau kita jongkok atau kita duduk setelah pipis atau buang air besar itu, terus kita mau bersihkan bagian organ reproduksi itu seperti ini ya. Kalau bahasa Cirebonnya kalau saya nggak salah dulu saya taunya familiarnya adalah kobel-kobel.
nggak tahu deh bahasa sahabat-sahabat apa. Jadi dulu saya sering dengar orang tua kalau ngasih tahu anaknya, cebok dikit, kobal-kobel gitu. Ini kobal-kobel kayaknya. Jadi seringkali itu gini ya, seringkali itu kegiatan membersihkannya seperti ini gini ya. Jadi kebayang di sini bagian organ reproduksi wanita, bagian sini anus ya, dubur ya, tempat keluarnya buang air besar. Seringkali begini. Nah, padahal cara yang tepat, cara yang benar untuk membersihkan organ reproduksi kita adalah dari organ reproduksi menuju anus. Jadi seperti ini. Gitu ya. Jadi dari luar ke dalam. Nah, kenapa? Tujuannya adalah mencegah organ reproduksi kita dimasukin sama kuman-kuman atau kotoran-kotoran yang berasal dari anus. Jadi kebayang kalau kita begini. Apalagi misalnya ngajarin anaknya nggak dicontohin, pokoknya kobel-kobel aja begini. Nah, ternyata anaknya ngobelnya begini. Jadi kotoran dari anus ditarik, masukin lagi ke vagina, ya, dimasukin lagi ke organ reproduksinya perempuan. Jadi terbayang akan punya resiko kotor organ reproduksinya ya jika seperti ini ya. Jadi begini. Nah, ini bagian sela-selanya kita bersihkan. Ini tangan kanan ya, harusnya tangan kiri. Gini ya. Ini saya pakai kamera depan, sahabat, jadi mungkin akan ada kelihatan perbedaan tangan kanan seperti tangan kiri atau begitu juga sebaliknya. Tapi ini saya menggunakan tangan kiri ya. Nah, gini sahabat. Gitu ya, baru terakhir kita bersihkan. Gini, nah baru kita bersihkan bagian anus. Ya, jadi seperti itu caranya. Oke. Kemudian juga mengurangi atau bukan mengurangi, menghindari ya, menghindari penggunaan obat-obatan atau sabun-sabunan yang khusus untuk wanita yang mengandung alkohol, mengandung antiseptik, mengandung pewangi, apalagi pengawet. Kalau bisa bikin jadi awet sama pasangan boleh juga. Ya, jadi rata-rata itu sabun khusus wanita itu mengandung alkohol, pewangi, ya, terus mengandung antiseptik. Nah, itu sangat dihindari. Kenapa? Karena sahabat, dalam tubuh kita, bukan hanya di organ reproduksi tapi juga di organ-organ yang lain, kita punya namanya mikroorganisme atau kuman normalnya tubuh. Jadi kuman yang memang dibutuhkan oleh tubuh, yang normal hidupnya dalam tubuh, yang dia fungsinya untuk menjaga kekebalan tubuh kita, menjaga organ kita dari penyakit. Nah, kalau misalnya kita bersihkan dia dengan antiseptik, kita tahu ya, antiseptik, alkohol itu salah dua dari zat-zat yang dapat membunuh kuman. Kalau yang dibulunya kuman yang tidak mestinya ada dalam tubuh seperti corona gitu ya, virus corona itu bagus, efeknya baik. Nah, tapi kalau yang dibunuh adalah kuman-kuman yang dibutuhkan oleh tubuh, itu akan mendapatkan efek yang buruk. Gitu. Jadi hindari penggunaan sabun-sabun wanita seperti itu. Kemudian menjaga kesehatan reproduksi bukan hanya perihal menjaga kebersihan saja, tapi menjaga kesehatan reproduksi itu juga berkaitan dengan menjaga asupan makanan kita, kandungan makanan kita ya. Jadi konsumsi makanan sehat itu mengandung apa aja, lengkap menunya, ada protein, lemak baik ya, antioksidan, serat, karbohidrat, mineral, vitamin gitu, itu lengkap jadi satu. Nah, jadi kalau makan itu nggak boleh cuman karbohidratnya aja proteinnya aja nah kita harus pakai gizi yang seimbang. Nah, yang seimbangnya itu taunya dari mana ya, konsul ke dokter, nanti dikasih tahu untuk keadaannya kita, berat badan segini, tinggi badan segini, punya penyakit medis ini, keadaan medis seperti ini loh dietnya yang tepat gitu. Jadi kita nggak bisa ngatur-ngatur sendiri, karena itu lagi-lagi kita punya kelebihan masing-masing. Yang satu punya kelebihan melihat masa depan, punya kelebihan mijet, yang satu punya kelebihan atau kemampuan gambar, yang satu punya kemampuan ini. Nah, salah satu kemampuan untuk mendeteksi ya, mencoba meraba rasakan kemungkinan keadaan kesehatan sahabat semua adalah dokter. Jadi konsultasikan terlebih dahulu sebelum Anda memulai
diet atau mengatur pola diet gizi seimbang. Oke? Kemudian juga menghindari makanan-makanan cepat saji yang mengandung pengawet, ya, mengandung banyak perasa, mengandung banyak zat-zat penyedap yang berbahaya. Nah, itu juga mesti dihindarin karena menjadi pencetus, salah satu pencetus pertumbuhan sel yang berlebihan, itu tadi menyebabkan kanker. Terus kita harus menghentikan kebiasaan-kebiasaan itu, seperti yang tadi kita udah jelasin nih. Stop rokok, stop alkohol. Kita terus juga memberlakukan istirahat yang cukup. Nah, istirahat yang cukup nih kalau bagi orang dewasa kurang lebih 7-9 jam per hari. Kalau bisa full 7 jam dari malam ke pagi. Kalau kerjaannya memang susah, tetap harus kita bagi, kita pandu diri kita untuk bisa istirahat 7-9 jam per hari. Kemudian menghindari penggunaan obat-obatan sembarangan tanpa resep dokter, tanpa indikasi yang jelas, termasuk obat-obatan herbal yang satu, belum diuji, belum ada BPOM dan instruksi penggunaan yang jelas. Dosisnya segini, berapa kali sehari, diminum berapa kali, bagaimana cara minumnya, ya. Sering sekali ini menjadi bumerang untuk kita. Gitu. Jadi malu bertanya kepada dokter, malu bertanya pada tenaga medis, atau bukan malu, tapi kadang-kadang ada juga orang-orang yang merasa bahwa ya udah, saya tahu kok, saya bisa kok gitu, menurut saya bagus kok gitu. Nah, lillahi ta'ala aja gitu. Betul, lillahi ta'ala itu betul, tetapi kita tetap harus tahu porsinya masing-masing. Jadi saya sarankan untuk penggunaan obat yang tanpa resep dokter, tanpa anjuran yang jelas, termasuk penggunaan obat-obatan herbal yang juga instruksinya kurang jelas, segala macam, belum diuji apalagi coba-coba gitu, jangan, ya, karena tubuh kita terlalu berharga untuk dicoba-coba. Oke. Terus kemudian hindari tadi seks yang kotor, seks yang tidak baik gitu ya, untuk mencegah infeksi menular seksual. Dan kemudian menggunakan alat kontrasepsi yang aman bagi tubuh masing-masing, sesuai, setiap orang beda-beda. Jadi konsultasikan terlebih dahulu. Tidak terasa tadi pembahasan tentang kanker serviks, pembahasan tentang kesehatan reproduksi sudah selesai, ya. Sudah kita bahas semua gitu. Tadi banyak banget intermezzonya. Salah satunya tadi intermezzo mengenai hubungan antara dokter dengan pasien yang ternyata dampaknya sangat besar, karena memang kepercayaan, kepatuhan, kemudian rasa ingin saling, ya, saya ingin sembuh dengan dokter, dokter ingin membantu. Nah, itu menimbulkan sebuah hubungan yang erat nih, sahabat. Kemudian doanya juga insya Allah kalau bahasa orang Cirebon tuh mansleng gitu. Jadi mudah-mudahan hasilnya lebih baik kalau misalnya kita seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan. Jadi ada beberapa pertanyaan yang udah masuk kemarin, disampaikan melalui WA. Mengenai pertanyaannya ini berkaitan dengan beberapa materi yang lalu dan materi yang sekarang kayaknya. Berkaitan dengan materi yang sekarang juga. Yang pertama pertanyaannya adalah, jadi masa pandemi COVID itu juga berbarengan dengan wabah DBD. Kenapa kalau COVID-19 itu lebih heboh daripada DBD? Padahal DBD juga banyak pasien yang meninggal. Nah, jadi wabah DBD ini juga sudah pernah kita lalui beberapa tahun yang lalu, yang sampai sekarang masih belum bisa kita kendalikan. Kenapa? Kalau pertanyaannya kenapa DBD COVID-19 itu lebih heboh daripada DBD? Karena pertama, mereka mempunyai kesamaan dan perbedaan. Kesamaannya adalah sama-sama berasal dari virus, dan sama-sama virusnya itu bisa ada di virusnya itu vektornya atau pembawanya itu ada di hewan. Kalau DBD itu karena nyamuk Aedes aegypti. Kalau si coronavirus ini konon penelitiannya sebelumnya ada di kelelawar, di hewan juga, keluarkan ke manusia, terus manusia ke manusia. Itu masih penelitian lebih lanjut. Itu salah satu perbedaannya. Perbedaannya lagi adalah sama-sama tidak mengenal usia.
Jadi DBD juga bisa dialami anak kecil sampai orang dewasa, sampai dengan orang tua. Begitu juga corona, bisa pada anak kecil, dewasa, orang tua ya. Kemudian persamaannya lagi adalah sama-sama berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh, sama-sama berkaitan dengan keadaan tubuh. Jadi semakin jelek keadaan tubuhnya, semakin mungkin punya potensi kena DBD dan kena COVID-19. Tapi perbedaannya kenapa lebih heboh? Karena yang pertama, kalau DBD itu penularannya adalah dari nyamuk yang punya Aedes aegypti, bukan dari manusia ke manusia. Sehingga penanganannya itu akan lebih sektornya tuh lebih mudah dijangkau. Walaupun pada kenyataannya sekarang masih belum terkendali, tetapi lebih mudah dijangkau dan tidak membuat heboh seperti COVID-19, karena kita bisa membunuh jentik nyamuk atau mencegah pertumbuhan dan perkembangan dari nyamuk Aedes aegypti gitu. Jadi biasanya kebersihan rumah, mematikan jentik nyamuk dan lain sebagainya. Jadi nggak mesti orangnya harus keluar, nggak boleh keluar, harus nggak boleh pegang-pegangan sana sini sama orang lain, karena tidak menularkan dari manusia ke manusia, tapi dari nyamuk ke manusia. Tapi perbedaannya kalau di COVID-19 itu penyebarannya dari manusia ke manusia, penyebarannya sangat cepat, dan bahkan melalui droplet aja itu udah bisa nyebar. Terus virusnya itu bisa bertahan beberapa jam bahkan beberapa hari pada benda. Nah itu yang membuat kita jadinya sangat mudah untuk tertular dan terinfeksi, sehingga kenaikan kasusnya itu akan terlihat lebih heboh, lebih signifikan dibanding DBD gitu. Karena orang keluar sedikit kena, nempel sedikit kena, ketemu sedikit bisa kena. Nah seperti itu. Dan perkembangannya COVID-19 itu sangat cepat, dan bahkan jika terkenanya sama orang-orang yang punya resiko tinggi seperti orang punya penyakit penyerta atau pada orang tua, nah itu bisa sampai menyebabkan kematian. Itu yang bikin jadi heboh itu, karena penularannya juga berbeda, terus kemudian penyebarannya juga sangat cepat. Dan yang heboh lagi ya karena wabah ini baru, kita sama-sama belum menemukan obat yang tepat, belum menemukan vaksin yang tepat juga gitu. Oke. Pertanyaan yang kedua, apa saja dok yang mendapat meningkatkan asam lambung, dan kalau misalnya udah puasa bisa menyembuhkan asam lambung? Jadi asam lambung itu memang normal ada dalam tubuh. Keadaan tidak normalnya itu ketika asam lambungnya naik, kemudian dia mengiritasi mukosa lapisan lambung, kemudian jadi luka. Nah lukanya itulah yang lukanya itu kalau ada dalam lambung, terus kemudian pas asam lambungnya lagi naik, mengiritasi lagi, perihnya luar biasa. Jadi coba bayangin aja kalau orang Cirebon kita tahu borok ya, kalau kita punya borokan terus kita siramin pakai air cuka, aduh ngilu deh pasti. Kurang lebih seperti itu yang terjadi pada lambung ketika luka yang disebabkan oleh peningkatan asam lambung terus-terusan itu, atau kuman, ada namanya H. pylori yang bikin luka pada lambung, terus ketetesan kesiram sama asam lambung kita yang naik. Nah kurang lebih seperti itu yang terjadi, seperti borok tadi yang disiram air cuka. Sehingga memang betul kita harus mencegah peningkatan asam lambung yang berlebihan, karena asam lambung sebenarnya meningkat itu wajar, tapi kalau meningkatnya tadi berlebihan itu yang bahaya. Jadi makanan-makanan yang mendapat meningkatkan asam lambung itu yang pertama, bukan makanannya dulu, tapi telat makannya nih, makan tidak sesuai waktunya, kemudian sering menunda-nunda makan, jadi jarak antara makan pertama dengan makan selanjutnya itu sangat lama, sehingga mengakibatkan asam lambungnya udah keburu naik tapi nggak ada yang ngisi, nggak ada yang diolah, sehingga dia melukai luka yang ada di lambung itu, sehingga jadinya kambuh penyakitnya. Terus yang kedua yang dapat meningkatkan asam lambung itu seperti makanan-makanan yang jelas bersifat asam, buah-buahan yang terlalu asam, durian ya, terus buah-buahan yang bergetah gitu ya, durian, mangga, jeruk. Nah itu yang bisa dapat meningkatkan asam lambung. Kemudian stres juga bisa banget, pikiran gitu ya. Nah terus kemudian juga kopi, ya itu juga salah satu yang dapat meningkatkan asam lambung. Susu, roti, ya itu juga termasuk. Kemudian kalau misalnya puasa sembuh atau enggak? Nah sembuh atau enggak nggak tahu. Nggak tahu itu dalam arti tergantung orangnya.
kita mesti lihat, kita mesti pastikan sejauh apa lukanya. Nah, sebersih apa lukanya. Nah, kalau misalnya luka dalam lambung itu relatif sebenarnya akan begitu aja. Jadi kita itu harus bisa ngontrol supaya jangan ada asam lambung yang berlebihan yang ngelukain luka itu jadi perih. Gitu. Jadi dengan puasa itu ya bisa jadi juga menyembuhkan, bisa jadi juga tidak. Tapi yang jelas seperti udah pernah dibahas, yang jelas kalau kita berpuasa itu mengistirahatkan organ-organ pencernaan. Jadi kalau misalnya organ-organ pencernaan kita istirahatkan, ya kemungkinan besar memang banyak hal-hal yang lebih baik itu akan pulih gitu. Tapi kalau sembuh atau enggaknya kita harus lihat, kita harus pastikan. Misalnya ya puasa bagus gitu, makannya jaga gini, tapi stres, tapi banyak pikiran, tetapi pas sahur, pas buka yang dimakan makanan-makanan yang asam, makan makanan yang meningkatkan asam lambung, itu sama aja. Itu ya. Terus selanjutnya pertanyaan ketiga, apa saja sih dok menu seimbang, gizi seimbang buka puasa? Nah, yang udah disampaikan tadi. Jadi kalau gizi seimbang itu adalah yang mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Ada protein, lemak, karbohidrat, serat, mineral ya. Terus vitamin-vitamin. Nah, itu namanya gizi seimbang. Nah, didapatkannya apa harus dari yang mahal? Enggak. Ya, bisa kita pilih-pilih sendiri. Nah, nanti kita bisa cek di Google tuh makanan mengandung protein hewani, makanan mengandung protein nabati, makanan mengandung karbohidrat kompleks, makanan yang mengandung lemak baik. Nah, itu kita lihat. Termasuk telur aja tuh yang mudah sekali didapat itu mengandung tinggi protein. Salah satunya itu. Tempe, tahu itu juga protein nabati yang sama dibutuhkan oleh tubuh juga, ya. Kemudian, dokter, apa penyebab penebalan dinding rahim? Nah, penebalan dinding rahim. Jadi penebalan dinding rahim itu ada dua kemungkinan. Ada kejadian yang normal atau kita sebut fisiologis, atau mungkin juga berasal dari kejadian yang tidak normal atau kita sebut patologis. Kejadian yang normal itu, yang fisiologis itu biasanya kita alami setiap bulan. Ya, setiap bulan itu dinding rahim kita akan menebal ya, endometrium akan menebal, itu akibat perubahan hormon pada wanita. Tujuannya apa? Untuk mempersiapkan sebuah kehamilan. Nah, makanya dindingnya tebal. Kalau ternyata kita tidak dibuahi atau sudah dibuahi tetapi belum rezeki gitu ya, atau anak-anak masih remaja yang menstruasi, ketika tidak ada pembuahan di situ, tidak ada bakal janin di situ, maka dia akan luruh. Nah, peluruhannya itulah yang keluar sebagai menstruasi. Nah, itu keadaan penebalan dinding rahim yang normal. Gitu. Terus kalau penebalan dinding rahim yang tidak normal atau patologis disebut sebagai hiperplasia endometrium. Hiperplasia itu artinya penebalan, endometrium itu dinding rahim. Penyebabnya apa nih? Macam-macam ya. Itu yang nanti harus dilihat. Ada kayak misalnya ada sindrom ovarium PCOS ya namanya, sindrom ovarium cyst. Kemudian ada lagi karena masalah hormonal, atau orang yang sedang melakukan terapi hormonal atau obat-obatan, itu juga dapat mengakibatkan hiperplasia patologis, hiperplasia endometrium. Nah, kemudian bisa juga faktor resiko yang itu obesitas ya, atau kegemukan, itu juga bisa bikin penebalan dinding rahim. Gejalanya bisa siklus mens tidak teratur, frekuensinya yang tidak teratur, atau jumlahnya yang terlalu banyak atau jumlah yang terlalu sedikit ya, itu juga bisa. Apalagi ya? Dah, itu jawabannya dari keempat pertanyaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah selesai kita bahas materi tentang kanker serviks dan menjaga kesehatan reproduksi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasinya sahabat-sahabat semua yang sudah mau berbagi bersama saya. Dan saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada kata-kata yang kurang pantas ya, atau menyakiti dan lain sebagainya. Di akhir kata hataman dari kajian kesehatan kali ini, pesan yang mau saya sampaikan adalah yang pertama, selalu mengutamakan pencegahan dibanding pengobatan. Jadi menjaga kesehatan tubuh kita dengan sebaik-baiknya itu penting sekali. Kemudian yang kedua adalah tadi menciptakan hubungan kepercayaan yang baik antara kita dengan tenaga medis, sehingga pengobatan yang kita lakukan bisa berjalan dengan baik
dan doa yang kita panjatkan juga sama ya, artinya dengan ikhtiar yang sama, doa yang sama, mudah-mudahan bisa mempermudah, mempercepat, memperlancar pengobatan dari kita yang mungkin sedang melakukan pengobatan ya. Kemudian tetap di rumah aja, gak usah mudik, gak usah pulang kampung, gak usah jalan-jalan, gak usah belanja dulu, online aja dulu. Untuk sementara waktu kita sama-sama bersabar sampai wabah ini selesai dan keadaan dinyatakan aman, dan kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segera kita bisa terbebas dari keadaan ini. Akhir kata saya mengucapkan lagi terima kasih, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi sahabat semua, dan kita semua selalu dilindungi Allah, diberikan kesehatan, diberikan berkah dari Ramadan yang telah kita jalani dan kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita selalu bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama, bagi orang-orang di sekeliling kita. Ada laba-laba di belakang. Oh ya, jangan lupa juga nih, ada satu pesan saya juga aktif mengisi kegiatan talk show di Pilar Radio Cirebon 88,6 FM setiap hari Jumat pukul 10 sampai dengan 11. Tapi untuk saat ini sedang vakum karena masalah corona ini, tapi kemungkinan saya akan ada live di Instagram untuk update keadaan COVID dan juga materi-materi kesehatan yang lain. Sahabat boleh stay tune, stay jams, dengerin di 88,6 FM Pilar Radio di hari Jumat pukul 10 sampai 11. Nanti kalau misalnya sudah on lagi, bisa jadi saya narasumbernya atau bisa jadi dokter-dokter yang lain yang insya Allah akan memberikan manfaat informasi kesehatan untuk sahabat-sahabat semua di wilayah Cirebon dan wilayah 3 Cirebon. Semoga kita semua dapat lebih peduli terhadap kesehatan kita dan orang-orang di sekeliling kita, dan semoga Allah selalu menjaga dan mengijabah segala doa kita terhadap ikhtiar yang kita lakukan. Selamat Lebaran, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga puasa yang kita jalani diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilimpahkan berkah yang berlipat-lipat ganda. Terima kasih sahabat, sampai berjumpa di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jidia Libia, pamit.